Alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita masih diberi kesempatan untuk bersyukur di tempat ini. Pada malam hari ini kita memiliki khusus acara. Yang pertama pembukaan, kedua pembacaan ayat suci Al-Quran, ketiga sambutan, keempat penyampaian ceramah agama, dan yang kelima doa penutupan. Penyampaian ceramah agama oleh Mubalik Ahmad Nurdin dari Patapa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'du, fa'auzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim wa barik wa sallim innaka Hamidum Majid. Alhamdulillah, marilah kita sama-sama panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya. Kita semua ada dalam keadaan sehat walafiat sehingga kita dapat berjumpa, berkumpul, bersilaturahmi di kediaman Bapak Aziz ini. Jadi Sohibul hajat kita pada hari ini adalah Bapak Aziz. Dan nama saya Ahmad Nurdin Deng Patapa. Saya berprofesi sebagai mubalik Ahmadiyah. Dan Bapak Aziz pun alhamdulillah adalah anggota Jemaat Ahmadiyah. Jadi pada kesempatan yang mulia ini, perkenankanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal yang terkait dengan Ahmadiyah. Karena banyak sekali berita-berita yang tidak benar beredar di masyarakat tentang Ahmadiyah. Jadi perkenankanlah saya menyampaikan beberapa hal tentang Ahmadiyah. Jadi apakah Ahmadiyah itu? Ahmadiyah itu adalah sebuah firqah. Firqah yaitu sebuah jamaah, sebuah perkumpulan, sebuah organisasi. Sama halnya dengan firqah yang lainnya seperti Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Khawarij, Wahabi, Naksabandiyah, dan lain sebagainya. Dan hal ini sudah digambarkan, sudah dikabarkan oleh Yang Mulia Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwasannya umat Islam nanti akan terpecah menjadi 73 firqah. Artinya Ahmadiyah pun termasuk di dalam 73 firqah tersebut. Rasulullah bersabda bahwasannya inna ummati sataftariku ala sintaini wa sabaina firqah kullaha finnar illa wahidah wahia al jamaah. Artinya inna ummati, sesungguhnya umatku, yakni umatnya Rasulullah, sataftariku akan terpecah ala sintaini wa sabaina firqah, menjadi 72 firqah ataupun golongan. Kullaha finnar, semuanya masuk neraka illa wahidah, kecuali satu firqah, wahia al jamaah, dan yang masuk surga tersebut adalah yang berjamaah. Nah artinya yang pertama yang ingin kita petik yaitu memang sudah menjadi sunnatullah bahwasanya di akhir zaman ini umat Islam memang akan terpecah menjadi 72 golongan. Karena memang sudah digambarkan oleh Rasulullah sendiri. Nah jadi Ahmadiyah itu termasuk dalam ummati, yaitu umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Oleh karena itu, karena semua golongan-golongan ini dikatakan sebagai ummati, umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, artinya kita tidak boleh mengkafirkan firqah yang lain. Jadi firqah satu tidak boleh mengkafirkan yang firqah yang lain. Karena apa? Karena semuanya itu termasuk dalam umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan yang berhak mengatakan seseorang itu sesat dan mendapatkan petunjuk itu bukan manusia, tetapi Allah Subhanahu Wa Taala. Yang berhak mengatakan seseorang itu sesat ataupun mendapatkan petunjuk hanyalah Allah Subhanahu Wa Taala. Ini tercantum dalam surat An-Nahl ayat 93. Allah Ta'ala berfirman, walau sya'allah laja'alakum ummatan wahidah. Dan sekiranya Allah Ta'ala menghendaki,
la ja'alakum ummatan wahidah. Allah Ta'ala akan menjadikan kamu semua itu menjadi umat yang satu. Walakin akan tetapi yudillu mayyasha, Allah Ta'ala itu akan menyesatkan siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Wa yahdi mayyasha, dan akan memberikan petunjuk kepada siapa yang Allah Ta'ala kehendaki. Artinya yang berhak menyesatkan ataupun memberikan petunjuk kepada manusia itu hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan manusia. Artinya kita satu sama lain itu tidak boleh saling menyesatkan, tidak boleh mengatakan firqah tersebut sesat, firqah tersebut kafir. Hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang berhak mengatakan demikian. Nah, jadi kalau begitu bagaimana? Jadi yang diperintahkan kepada kita itu adalah fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, jadi kita tidak boleh saling menyesatkan, tetapi harus berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Nah, kalau sudah seperti ini, itulah yang sangat terbaik. Jadi semua firqah, semua golongan itu menampilkan bagaimana jati dirinya yang terbaik. Itu bagaimana menampilkan ajaran Islam yang terbaik. Jadi tidak saling berkelahi, berantem, huru-hara, tetapi saling menampilkan akhlak yang terbaik, kualitas diri yang terbaik. Itu yang tercantum dalam Al-Quran, yaitu fastabiqul khairat, yaitu berlomba-lomba dalam melakukan kebaikan. Yang kedua, kapankah Jamaah Ahmadiyah didirikan? Nah, jadi saya sampaikan, Jamaah Ahmadiyah itu didirikan oleh Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam pada tahun 1889 di Kadian, India. Siapakah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad tersebut? Nah, jadi di sini saya sampaikan, beliau adalah Imam Mahdi. Imam Mahdi yang sudah dijanjikan kedatangannya oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di akhir zaman. Nah, jadi banyak kita sudah meyakini bahwasanya di akhir zaman itu Imam Mahdi itu akan turun, akan datang. Nah, kami Jamaah Ahmadiyah sudah meyakini, sudah beriman bahwasanya seorang Imam Mahdi itu adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Nah, kemudian bagaimana membuktikan bahwasanya Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ini sebagai Imam Mahdi? Nah, ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sudah bersabda bahwasannya inna limahdiyina ayataini, sesungguhnya untuk membuktikan Imam Mahdi kami, kata Rasulullah, ada dua tanda. Lam takuna munzu khalqis samawati wal ard. Yang dua tanda ini tidak pernah terjadi selama langit dan bumi diciptakan. Nah, jadi untuk membuktikan kebenaran seorang Imam Mahdi ada dua tanda. Yang dua tanda ini tidak pernah ada semenjak langit dan bumi diciptakan. Apa itu tandanya? Tangkashiful qamar li awwali lailatin min Ramadan, yaitu gerhana bulan yang terjadi pada bulan Ramadan. Wa tangkashifus syam fi nisfi minhu, dan gerhana matahari di pertengahan bulan Ramadan tersebut. Nah, jadi ini dua tanda bagaimana kita membuktikan bahwasanya Imam Mahdi itu benar. Jadi dua tandanya yaitu terjadi gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan. Nah, Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, beliau mengaku mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi atas perintah Allah Ta'ala. Jadi bukan mengaku-ngaku ya, Bapak-bapak, Ibu-ibu, bukan mengaku-ngaku sebagai Imam Mahdi, tetapi atas perintah dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala, beliau sebagai Imam Mahdi. Beliau mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi pada tahun 1891. 1891. Nah, kemudian 3 tahun setelahnya, yaitu pada tahun 1894, terjadilah gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan. Nah, jadi apa yang sudah digambarkan, sudah disabdakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam
bahwasanya dua tanda kedatangan Imam Mahdi, yaitu gerhana bulan dan gerhana matahari di bulan Ramadan, itu benar-benar terjadi ketika pendakwaan Hazrat Mirza Ghulam Ahmad sebagai Imam Mahdi. Dan pada tahun itu, pada zaman-zaman itu, pada tahun 1891 tersebut, tidak ada seorang pun yang mengaku, yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi. Jadi hanya beliau sendirilah yang mendakwakan diri sebagai Imam Mahdi atas perintah Allah Ta'ala. Nah, jadi ini salah satu bukti dari sekian banyak bukti yang sebenarnya bisa disampaikan, sudah ada bukunya, itu tentang kebenaran Imam Mahdi, yaitu Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Tetapi pada kesempatan ini saya hanya ingin menyampaikan satu itu saja tandanya, yaitu terjadinya gerhana bulan dan gerhana matahari pada saat bulan Ramadan pada tahun 1894. Kemudian sebagai manusia biasa, tentu saja Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam ini akan mengalami yang namanya kewafatan, kematian. Beliau lahir pada tahun 1835 dan beliau wafat pada tahun 1908. Beliau berusia 73 tahun. Kita ketahui sendiri ya, Hazrat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu berusia 63 tahun. Sedangkan ini Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam, beliau berusia 73 tahun. Kemudian karena beliau sudah wafat, siapakah penerus beliau? Yaitu seorang khalifah. Jadi sebagaimana halnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau wafat, untuk menyampaikan syiar Islam yang melanjutkan adalah khalifah. Pada saat itu adalah Khalifatur Rasyidin. Nah, Imam Mahdi juga setelah kewafatan Imam Mahdi yang melanjutkan syiar Islam adalah khalifah. Jadi khalifah yang pertama yaitu Hazrat Hakim Nuruddin. Kemudian setelah beliau wafat digantikan oleh khalifah yang kedua, namanya Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Kemudian beliau pun wafat digantikan dengan khalifah yang ketiga, namanya Hazrat Mirza Nasir Ahmad. Kemudian beliau wafat digantikan lagi dengan khalifah yang keempat, namanya Hazrat Mirza Tahir Ahmad. Dan yang sekarang khalifah yang kelima masih hidup sampai saat ini, namanya Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Saya sedikit akan tampilkan fotonya di sini. Jadi ini bapak-bapak, yang paling atas adalah Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Kemudian yang paling sebelah kanan ini khalifah yang pertama, Hazrat Hakim Nuruddin. Kemudian di sampingnya Hazrat Mirza Bashiruddin Mahmud Ahmad. Kemudian yang ini Hazrat Mirza Nasir Ahmad. Kemudian yang keempat Hazrat Mirza Nasir Ahmad. Dan yang terakhir adalah Hazrat Mirza Masrur Ahmad. Apa tujuan didirikannya Ahmadiyah? Tujuan didirikannya Ahmadiyah adalah yuhyiddina wa yuqimus syariah, yaitu menghidupkan agama dan menegakkan syariat Islam. Jadi kenapa harus dihidupkan kembali agama Islam ini? Karena Rasulullah sendiri sudah menggambarkan bahwasanya yushiku ayyati alan nasi, itu akan datang kepada manusia zamanun, suatu zaman yang mana la yabqa minal Islam illa ismuhu, yaitu Islam akan tertinggal namanya saja. Kemudian la yabqa minal Quran illa rasmuhu, yang tertinggal dari Al-Quran hanyalah tulisannya saja. Kemudian masajiduhum amiratun wa hiya kharabun minal huda, yaitu banyak masjid-masjid yang megah, yang mewah, tetapi sepi dari petunjuk. Kemudian ulama'uhum syarrun man tahta adimis sama, banyak ulama-ulama itu yang seburuk-buruknya makhluk di muka bumi. Nah, jadi ini
kejadian-kejadian yang akan terjadi di akhir zaman, yaitu bagaimana Islam itu tinggal namanya saja. Kenapa demikian? Nah, kita bisa ketahui bersama. Banyak sekali kan orang yang mengaku beragama Islam, tetapi akhlaknya tidak benar. Yang korupsi siapa? Orang Islam. Yang masuk penjara banyak orang Islam. Yang banyak melakukan penganiayaan, huru-hara, kriminal, ternyata banyak orang Islam. La yabqa minal Islam illa ismuhu. Yang tertinggal dari Islam hanyalah tinggal namanya saja. Jadi seperti itu. Kemudian la yabqa minal Qur'an illa rasmuhu. Yang tertinggal dari Al-Quran hanyalah tinggal tulisannya saja. Jadi Al-Quran banyak dicetak, tetapi banyak yang tidak membaca Al-Quran. Al-Quran hanya dijadikan sebagai mas kawin misalnya, kemudian disimpan di masjid tapi jarang dibaca. Kalaupun dibaca tidak diketahui artinya, maknanya, kemudian tidak dilaksanakan perintah-perintahnya. Nah, ini sudah terjadi, banyak terjadi di akhir zaman ini. Makanya Allah Subhanahu wa Ta'ala harus mengutus Imam Mahdi, dan Imam Mahdi ini mendirikan Jamaah Ahmadiyah untuk yaitu menghidupkan agama dan menegakkan syariat Islam. Kalau tujuannya adalah seperti itu, kemudian bagaimana yang dilakukan oleh Jemaah Ahmadiyah untuk melaksanakan tujuan tersebut? Nah, jadi Jamaah Ahmadiyah sudah melakukan menyiarkan agama Islam di seluruh dunia, dan Jamaah Ahmadiyah sudah berada di 215 negara di seluruh dunia. Jadi bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan ada berapa banyak negara di dunia, itu semuanya hampir ada didirikan Jamaah Ahmadiyah. Pada saat ini di tahun 2023 ini Ahmadiyah sudah ada di 215 negara. Nah, jadi kalau kita ke Malaysia, ke Singapura, ke Vietnam, ke Rusia, ke Israel, ke Arab Saudi, ke seluruh dunia, itu sudah ada Jamaah Ahmadiyah. Jadi Jamaah Ahmadiyah itu adalah firqah yang internasional, bukan di Indonesia saja, tetapi sudah mendunia. Nah, kemudian Ahmadiyah menyiarkan agama Islam itu secara damai, tidak dengan paksaan. Jadi tidak ada yang namanya dipaksa untuk masuk ke dalam Jemaah Ahmadiyah, tapi bagaimana Jemaah Ahmadiyah itu menyampaikan Islam secara damai, tidak ada sama sekali paksaan. Kemudian untuk menyiarkan agama Islam juga, Jamaah Ahmadiyah sudah memiliki stasiun televisi sendiri yang namanya Muslim Television Ahmadiyah. Makanya Pak Aziz di sini memasang parabola karena untuk bisa menyaksikan Muslim Television Ahmadiyah. Pada saat ini Muslim Television Ahmadiyah sudah bisa disaksikan melalui YouTube. Kalau zaman itu kan masih susah pakai YouTube, harus pakai parabola. Tapi kalau sekarang sudah ada di channel YouTube. Jadi itu namanya Muslim Televisi Ahmadiyah. Itu adalah stasiun televisi milik Jemaah Ahmadiyah. Dan itu dalam bahasa Arab, bahasa Indonesia, bahasa Perancis, dan juga bahasa Urdu. Itu yang ada dalam siaran yang terdapat di stasiun televisi Muslim Televisi Ahmadiyah. Bapak-bapak, ibu-ibu bisa bayangkan, untuk menyiarkan tayangan di televisi itu butuh biaya yang sangat mahal, karena harus memakai satelit di luar angkasa. Nah, Jamaah Ahmadiyah alhamdulillah bisa membiayai menyewa satelit ini yang ada di luar angkasa itu dengan biaya sendiri, bukan dengan meminta dari pemerintah manapun. Jadi ada yang menyatakan bahwasanya Ahmadiyah didanai oleh pemerintah Inggris. Nah, itu sama sekali tidak benar. Itu adalah fitnah. Nah, jadi Ahmadiyah memperoleh dana itu benar-benar dari jamaahnya sendiri. Bagaimana mengumpulkannya? Nah, jadi seluruh anggota jemaah Ahmadiyah itu menyisihkan 1/14 dari penghasilannya setiap bulan untuk fisabilillah dan dikumpulkan, dan nanti akan digunakan lagi untuk penyiaran agama Islam. Termasuk kami saat ini menyelenggarakan acara ini,
mencetak spanduk ini dan sebagainya, itu dari kita-kita juga. Kami mengumpulkan infak dan kami pun mendapatkan manfaat dari infak tersebut. Makanya kami pun berencana kalau ada karunia dari Allah Subhanahu wa taala, kami ingin mendirikan masjid di Pulau Selayar ini. Kalau misalnya Allah taala meridhoi, insya Allah kami akan mendirikan masjid di Pulau Selayar ini. Kemudian usaha selanjutnya, Jamaah Ahmadiyah sudah menerjemahkan Al-Quran ke dalam 100 bahasa di dunia. Nah, jadi kalau orang Ahmadiyah dikatakan kitab sucinya Tazkirah, itu fitnah, itu sama sekali tidak benar. Karena justru kami Jamaah Ahmadiyah itu sudah menerjemahkan Al-Quran itu ke dalam 100 bahasa di dunia. Nah, ini salah satu usaha kami Jamaah Ahmadiyah supaya Al-Quran itu bisa dibaca, bisa dipahami oleh seluruh orang di dunia ini. Bahkan di Indonesia sudah ada Al-Quran berbahasa Sunda. Nah, itu Jemaat Ahmadiyah yang sudah menerjemahkannya. Ada juga berbahasa Bugis, tetapi belum lengkap, belum 30 juz. Baru surah Al-Baqarah saja yang diterjemahkan ke dalam bahasa Bugis. Itu pun usaha kami Jemaah Ahmadiyah. Kemudian kalau dikatakan kami kitab sucinya Tazkirah, itu fitnah, karena kami sendiri sudah mendirikan sekolah penghafal Al-Quran di Bogor. Jadi di Bogor itu ada sekolah tahfizul Quran untuk anak-anak usia SD. Nah, itu kami mendirikan. Nah, jadi bagaimana anak-anak usia SD dirawat di sana, kemudian diajarkan Al-Quran, dan mereka menghafal Al-Quran 30 juz. Ini terdapat di Bogor. Nah, jadi kalau dikatakan Ahmadiyah Al-Qurannya adalah Tazkirah, itu sama sekali fitnah, tidak benar. Justru Bapak Ustaz Kalimuddin pun tadi membaca Al-Quran di hadapan kita semua, karena ini adalah kitab suci kita. Jadi Tazkirah itu sama sekali bukan kitab sucinya Ahmadiyah. Kemudian Jamaah Ahmadiyah sudah mendirikan rumah sakit khususnya di Afrika. Kemudian juga mendirikan sekolah. Di Indonesia sendiri, Jamaah Ahmadiyah sudah mendirikan sekolah. Di Tangerang Selatan ada satu, kemudian di Tasikmalaya ada satu, kemudian di Kabupaten Kuningan ada satu. Nah, jadi ini salah satu bentuk usaha Ahmadiyah untuk mencerdaskan generasi muda. Jadi sudah mendirikan sekolah di berbagai tempat. Kemudian syahadatnya Ahmadiyah bagaimana? Banyak yang dikatakan bahwasanya Ahmadiyah tidak bersyahadat. Justru di permulaan saya menyampaikan pidato ini, saya pun bersyahadat tadi kan, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Nah, itulah syahadatnya Ahmadiyah, sama seperti syahadat pada umumnya. Karena kami Islam, kami mengaku Islam, makanya syahadatnya pun sama, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Kami bersaksi bahwa tiada Tuhan selain Allah, dan kami bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Rasul Allah. Kemudian kami sholatnya kemana? Ya, kami sholatnya menghadap Ka'bah, kiblat kami ke Ka'bah, Baitullah yang ada di Mekah. Jadi tidak benar yang mengatakan bahwasanya kiblat kami ke arah India, itu sama sekali fitnah, tidak benar. Kiblat kami ke arah Baitullah, Mekah. Kami benar sama-sama sekali sama dengan Islam pada umumnya. Kemudian rukun iman, kami pun meyakini rukun iman yang ada 6. Yang pertama, kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kami beriman kepada malaikat. Yang ketiga, kami beriman kepada kitab-kitab Allah. Yang keempat, kami beriman kepada rasul-rasul Allah. Yang kelima, kami beriman kepada qada dan qadar. Dan yang keenam, kami beriman kepada hari akhir. Jadi kami beriman kepada rukun iman Islam pada umumnya, kami pun sama. Kemudian kami juga meyakini rukun Islam yang 5 perkara. Yang pertama, membaca kalimat syahadat, 2 kalimat syahadat. Kemudian yang kedua, mendirikan sholat.
yang ketiga membayar zakat, yang keempat berpuasa di bulan Ramadan, yang kelima naik haji bila mampu. Itu pun sama, kami pun meyakini rukun Islam yang 5 perkara sama saja. Jadi yang membedakan antara Ahmadiyah dengan Islam lainnya adalah apa? Yaitu tadi, kami jamaah Ahmadiyah sudah meyakini datangnya Imam Mahdi. Jadi banyak firqah lain yang masih menanti kedatangan Imam Mahdi, sedangkan kami sudah meyakini turunnya Imam Mahdi dalam wujud Hazrat Mirza Ghulam Ahmad alaihissalam. Nah, jadi itu. Bahkan pada zaman ini, pada tahun ini, itu kepemimpinannya sudah dilanjutkan oleh khalifahnya yang kelima. Bayangkan bapak-bapak, ibu-ibu, beliau mendirikan Ahmadiyah itu pada tahun 1889. Pada tahun ini sudah tahun 2023. Artinya sudah lama sekali jamaah Ahmadiyah itu berdiri di dunia. Makanya khalifahnya pun sudah sampai 5. Dan kalau misalnya khalifah yang sekarang ini wafat, nanti akan dipilih lagi khalifah yang berikutnya sampai hari kiamat. Nah, jadi seperti itu. Yang terakhir yang ingin saya sampaikan, Hazrat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda bahwasannya, "Faiza ra'aitumuhu fabayyuhu walau habwan alas salji fa innahu khalifatullahil al-mahdi." Artinya, wa iza apabila kamu melihat Imam Mahdi, melihatnya yaitu Imam Mahdi, fabayyuhu, maka engkau harus berbaiat kepadanya, walau habwan alas salji, walaupun kamu harus merangkak-rangkak di atas gunung salju. Kenapa? Fa innahu khalifatullah al-mahdi, karena dia adalah khalifah Allah, yaitu utusan Allah, dan al-mahdi, seseorang yang diberikan petunjuk. Nah, jadi kami meyakini hadis ini adalah hadis sahih. Jadi siapa yang sudah mengetahui datangnya Imam Mahdi, maka hendaklah dia berbaiat walaupun harus merangkak di atas gunung salju. Nah, inilah yang kami yakini. Karena kami sudah tahu bahwasanya Imam Mahdi sudah datang, makanya kami berbaiat masuk ke dalam jemaah Ahmadiyah. Nah, jadi inilah beberapa hal, tentu saja banyak sekali beberapa hal dari yang terkait dengan jamaah Muslim Ahmadiyah, tetapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan pada saat ini memberikan pemahaman yang sesungguhnya kepada bapak-bapak, ibu-ibu tentang Ahmadiyah yang sesungguhnya. Karena banyak sekali berita-berita yang tidak benar tentang Ahmadiyah di luar sana. Jadi saya bisa ambil perumpamaan. Misalnya kita ingin mengetahui cara membuat donat. Apakah kita bertanya kepada seseorang yang pandai membuat kursi misalnya? Tentu saja salah. Kalau kita ingin tahu resep membuat donat, kita harus bertanya kepada pembuat donat, bukan kepada pembuat kursi. Karena yang tahu resep donat itu adalah pembuat donat. Jadi, kalau bapak-bapak, ibu-ibu ingin mengetahui tentang Ahmadiyah, tanyalah kepada orang Ahmadiyahnya langsung, bukan kepada orang-orang, apalagi orang-orang yang membenci Ahmadiyah. Tentu saja orang tersebut akan mengatakan yang tidak benar. Tapi kalau bapak-bapak, ibu-ibu bertanya kepada orang Ahmadiyahnya langsung, nah itu pasti akan diberikan berita yang sebenarnya. Nah, jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini memberikan pemahaman kepada bapak-bapak, ibu semua. Saya mohon maaf apabila ada kalimat ataupun kata-kata yang salah. Pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampun. Demikianlah yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.